negara you. Hai Nana. Nana selalu ada di live saya. Gimana Nana tahun barunya dan lain sebagainya? Temenin Budia ngobrol dulu yuk, sambil kita nunggu kakaknya masih siap-siap. Gimana Mbak Nana? Mungkin tahun barunya persiapannya nanti buat semester 6 kayak gitu. Apakah sudah siap untuk semester 6? Untuk ya kita menyelesaikan sisa pendidikan di SMA kayak gitu. Wah, hai Aurel. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita mau bahas mengenai PPNS. Jadi nanti buat teman-teman di PPNS itu juga ada yang buat anak IPS. Jadi nih jangan khawatir. Tetap ada kesempatan kalau mau di Politeknik untuk anak IPS. Oke, insya Allah Mbak Nana. Oke deh guys, kita masih nunggu kakaknya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Ini sudah Budia hubungi, jadi kita tunggu dulu. Hai. Apakah kalian spend New Year dengan baik, dengan menyenangkan kayak gitu? Pastinya dong. Anak-anak zaman sekarang punya banyak kegiatan kayak gitu. Oh ya guys, jangan lupa besok launching SNMPN yang khusus buat Poltek, lalu besoknya launching SNMPTN. Jadi di SNMPTN itu ada buat Universitas Islam Negeri, Universitas Negeri atau PTN kayak gitu. Lalu ada Poltek. Nah, Polteknya Poltek Negeri juga, tapi khusus yang di 4 kalau di SNMPTN kayak gitu. Kita tunggu kakaknya. Sambil kita menunggu, kita ya buka-buka email atau apa kayak gitu kan ya, biar kita sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke guys, jadi kalian semester 6 itu kalian usahakan lebih apa ya istilahnya kalau Budia ngomong tuh, lebih gercep kayak gitu, lebih sigap tapi tetap tenang. Gimana tuh? Jadi kita menyadari bahwasannya nanti kegiatannya itu bakal padat, bakal harus membutuhkan banyak waktu, banyak kemampuan untuk memilah mana yang harus dilakukan dan mana yang bisa ditinggalkan kayak gitu. Jadi semester 6 agak padat banget, jadi kalian harus siap tenaga, energi, tapi tetap tenang aja, nggak usah yang cemas atau apa, itu nggak perlu banget. Jadi semester 6-nya tinggal dikit banget, paling juga sampai Februari doang. Kalau sampai dokumen-dokumen paling April kayak gitu. Hai Kak. Jadi kayak gitu ya guys. Sambil nunggu Mas Ridannya, kita ngobrol-ngobrol, or everything that you want to ask me, if I can answer your question, silahkan ask me di sini. Silahkan tanya saya di sini, nggak apa-apa. Jadi kita buka-buka email kayak gitu. Buat teman-teman semangat besok, yang kerja semangat kerja, yang masuk kuliah semangat kuliah. Kayak gitu. Jadi tenang-tenanglah kalian.
aku wong Jawa ndak ngerti bahasane tah. Hai Dek Faris, aku wong Jawa ndak ngerti bahasane. Yo Mas tak tak ajak bahasa itu tah. Bahasa bahasa yo bahasa Jawa. Ini kakaknya udah gabung. Yuk yuk kita mulai yuk. Nih apa Mas Ridanya udah gabung. Bentar, dia undang. Ah, ah. Oke guys, habis ini kita mulai. Hai Dek Faris. Robi apa Faris nih? Kalau anak PPNS bilangnya ke Mbak Dia, Mbak itu namanya bukan bukan Faris, namanya Robi. Ke Mbak Dia manggilnya Faris sih. Hai Iman, hai juga. Dia manggil, hai Bu Dia. Hai Iman, gimana kuliahnya? Lancar-lancar dong pastinya. Oke, sambil nunggu kakaknya lagi, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Wah, gimana guys? Silakan drop sharing-sharing. Kalau anak yang kuliah selesai UAS pasti. Kalau PPNS gimana, Dek Baris? Belum ya kayaknya ya kemarin bilang ke Mbak Dia selesainya tanggal 8 kayak gitu. Bebas ini Mbak panggil siapa aja. Oke deh. Bebas Mbak panggilnya siapa aja. Oke deh. Hai Alvaris. Ini bestie Alvaris sama Mansis tuh. Tenang guys, yang ada pertanyaan tentang PPNS silahkan nanti disimpan, nanti kita tanya sama kakaknya. Atau mungkin yang anak PPNS yang lagi gabung boleh banget dibantu nanti atau mungkin mau menambahkan kayak gitu. Yang gabung siapa? Ini Dek Paris sama Aura. Oke deh, kita san lah sore kali kali ini. Hai Mbak. Sino. Hai Dek Dini. Dek Dini juga anak PPNS. Kak Dini deh. Kak Dini juga anak PPNS guys. Dulu alumni Maneka juga. Kalau Kak Farisnya dulu alumni SMK 1, SMK Negeri 1 Kediri. Kalau orang Kediri ngomongnya itu STM. Jadi mungkin kalian taunya STM. But uh, itu sama aja. Itu sama aja STM sama SMK 1. STM Negeri kalau ngomongnya. Terus sekolahnya juga bagus banget loh. Jadi hebat yang sekolah di situ. Ya, Dedi ini gimana? Apa kabar?
Ya apa Dek Dim kabare? Hai Mbak, Mbak Indi. Selamat sore semuanya, mengawali tahun 2022 dengan sharing-sharing. Ya, akhirnya kita sampailah pada saat penentuan, bukan penentuan sih, tapi di masa-masa teman-teman sekalian memang harus wajib aid menentukan apa langkah kalian selanjutnya. Entah kalian mau jadi abdi negara, mau lanjut studi, atau mungkin kerja, bisnis, or everything yang kalian itu punya visi di dalamnya, nggak apa-apa. Hai Derida. Nah, kalau Derida ini PLB itu pendidikan luar biasa di UM, jadi satu fakultas sama Budiah kayak gitu. Fakultas kalau Budiah BK, kalau Mbak Rida ini di pendidikan luar biasa. Nanti deh kapan-kapan Budiah mau bikin live sama Mbak Rida. Kalau Mbak Ridanya berkenan, kita ulik-ulik soal PLB. What are you doing at PLB kayak gitu, pendidikan luar biasa. Itu juga prodi yang begitu keren karena kita membantu teman-teman mungkin yang ada kekurangan, disabilitas atau yang lain biar sama bisa menjalani kehidupan seperti kita. Halo, kan? Nih Mbak Ridanya udah menyaut. Halo, love love. Halo juga, selamat sore. Jadi untuk sekarang dia sebenarnya ada juga sih guys kayak stok nanti mau bahas apa dalam artian kita nanti sharing sama mahasiswa dari mana kek atau alumni dari mana, but dia juga mempertimbangkan bagaimana teman-teman di sekolah butuh konsul dan lain sebagainya. Jadi nanti tetap ada, tapi mungkin tidak seintens yang waktu kemarin-kemarin kita libur kayak gitu. Hari ini kita bahas PPNS. Oke. Hai Mirza, nih Mirza yang itu apa namanya request. Nih Mirza yang request Bu bahas mengenai ITS dong or PPNS kayak gitu. Jadi hari ini nih dia mengabulkan permintaan teman-teman untuk membahas mengenai PPNS. Semoga live kali ini bermanfaat buat teman-teman mengenai mengenai apa ya info-info yang pengen teman ketahui kayak gitu. Hai Kak Niken. Nah, ini Kak Niken nih teman-teman Budia SMA dulu. Kak Niken ini hebat banget sekarang kerja di Victoria Hotel School. Jadi teman-teman yang mungkin nanti ini saya Budia promo ya Kak Niken ya. Nanti teman-teman pengen banget sekolah di sekolah perhotelan bisa nanti menghubungi Kak Niken. Nah, Kak Niken ini rumahnya juga kandat guys. Jadi kalian yang rumahnya kandat-kandat mungkin kandat mana ya Budia lupa. Kandat agak agak selatan nggak sih Kak Niken tuh? Nah, nanti bisa tanya-tanya ke Kak Niken atau tanya-tanya ke Budia, nanti Budia sampaikan ke Kak Niken mengenai info-info apa yang ingin kalian ketahui kayak gitu. Jadi tenang saja guys, selama kita punya teman, maka informasi akan terbuka dengan lebar. Halo, salam kenal semuanya ya. Tuh, Kak Niken apa kalian guys? Keren banget sumpah. Kak Niken dulu kuliahnya di mana sih? Lupa Budia. Kok Budia? Aku lupa kamu dulu kuliahnya di mana. Jadi Kak Niken ini dulu juga satu organisasi sama Budia. Organisasi SKI namanya. Oh di UNESA Kak. Nah tuh. Jadi Kak Niken dulu kuliahnya di UNESA. Kalau boleh tahu prodi apa Kak dulu Kak? Hai Brenda. Dulu Kak Niken prodinya apa? Lupa aku tuh.
lupa apa nggak tahu ya. Emang nggak tahu sih karena baru nyambungnya juga waktu kerja kayak gini. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Oh itu pendidikan fisika, waduh pinter banget guys. Jadi Kak Niken ini dulu IPA waktu waktu SMA. Kak Niken dulu itu IPA, lalu beliau ngelanjutin di pendidikan fisika di UNESA. Jadi teman-teman yang ingin banget mengetahui tentang pendidikan fisika boleh Bu dia tanyain ke Kak Niken ini. Wah, ini bintang tamu juga nih Kak Niken di live sore kali ini. Bersyukur banget, Mbak. Banyak orang yang bantu buat informasi ke teman-teman di sekolah. Thank you so much, guys. Nah ini Kak Ridanya udah join. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore Mas. Saya manggilnya Mas aja ya. Oke, kali ini kita guys live bareng sama Mas Ridan. Mas Ridan ini alumni dari PPNS. Yang benar D3 ya Mas ya. Kemarin maafin J. banget, saya salah nulis karena mungkin saya terlalu ceroboh, nggak tanya dulu. Jadi kemarin dibenerin sama kayaknya kakak tingkatnya Kak Ridan atau gimana kemarin sama Mas Martiin di WA saya. Oh, Mas Eh, Martin eh ya. di dia ini salah loh, nemu nulis. Nanti muridmu ter-PHP sama tulisanmu gitu kan. Jadi kemarin udah saya bilang nanti diklarifikasi kayak gitu. Oke, saya buka dulu ya Mas ya, Iya, Mbak. Iya, buat ya. teman-teman menyapa teman-teman. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat teman-teman kelas 12 maupun yang kelas 11, kelas 10 yang biasanya gabung sama live-nya Budia mengenai diskusi tentang PTN dan lain sebagainya. Selamat datang. Kali ini kita membahas mengenai PPNS atau Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, ini Politeknik yang sekarang di SMA Negeri 1 Kandat, Mas Ridan jadi salah satu favorit kayak gitu. Jadi Oh, iya. butuh butuh banget informasi kayak gitu karena memang saya pengen banget uh, apa bukan push sih tapi kayak motivasi anak-anak ayo coba di Poltek karena lagi banyak banget peluangnya di Poltek kayak gitu. Jadi guys ini Mas Ridannya semoga hari ini kita live-nya lancar seperti itu. Terima kasih Mas Ridan sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Mbak Dia. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu juga, memberikan waktu kepada saya. Oke Mas Ridan, kita langsung mulai aja. Boleh banget Mas Ridan memperkenalkan diri dulu, seperti nama lengkap, lalu dulu prodinya apa, lalu asal sekolahnya dulu, lalu lulusnya tahun kapan, dan sekarang kegiatannya apa aja. Monggo Mas. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Dia. Selamat sore teman-teman juga yang sudah bergabung di sini dan selamat sore juga teman-teman pejuang PTN. Pejuang PTN terutama untuk adik-adik ya, di sini adik-adik yang eh, akan mencari jati dirinya masing-masing, akan meneruskan di mana, akan melanjutkan studi di mana. Perkenalkan, nama saya Ridan Mulki Hidayatjati, biasa dipanggil Ridan, biasa dipanggil Mulki juga. Saya asalnya dari Desa Gabru, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Nah, dulunya ya yang sudah disampaikan sama Mbak Dia, saya alumni dari PPNS tahun 2020, lulus tahun 2020, angkatan 2017. Lalu sebelumnya saya dulu di MAN 3, MAN 3 Kediri yang sekarang menjadi MAN 2 Kediri. Nah, yang di Kuak itu. Nah, lalu tadi juga disampaikan Mas Martiin tadi ya. Mas Martiin itu tuh cutting saya, cutting sesama satu jurusan yang mendidik saya juga itu Mas Martiin. Nah, seperti itu. Nah, eh, lalu juga saya sudah lulus kemarin tahun 2020 dan sekarang masih melanjutkan studi di National University of Singapore. Lalu juga meniti karir juga di Dinas PUPR Kota Kediri.
yang bertepatan kantornya di Kecamatan Pesantren. Seperti itu mungkin Mbak Dia. Oh iya, terima kasih Mas Ridan perkenalannya. Oke. Jadi baru tahu banget ternyata Mas Ridan itu adik tingkatnya temannya Budia. Nah, jadi saya dulu angkatan 2015, Mas. Kalau Mas Ridan berarti masuknya Oh, tahun 2000, 17. oh 2017. Jadi Nje. 2 tahun di bawah saya kayak gitu. Oh Oke iya deh, iya. itu luar biasa ternyata ada mutual friend kayak gitu. Nah, ini teman-teman luar biasa banget Mas Ridanya sekarang lagi ngelanjutin di National University of Singapore. Jadi di NUS ya Mas, ambil apa? Nus. Konsentrasi apa sekarang? Sekarang konsentrasi civil engineering. Wah, jadi dari teknik bangunan kapal ke civil Civil engineering kayak gitu. engineering. Inja. Oke, ini jadi teknik sipil guys. Jadi karena Mas Ridan banyak banget teman-teman tuh yang khawatir kayak, Bu nanti kalau seumpama saya D3 tuh gimana nih? Lebih baik mana D3 sama D4 kayak gitu. Tapi sampai saat ini kekhawatiran itu masih bisa diatasi sih. Oke Mas Ridan, kita lanjut ya, kita bincang mengenai PPNS nih, PPNS nih. Dulu setahu saya PPNS itu teknik perkapalan ITS atau bukan? Benar sekali, Mbak Dia. Dulu teknik perkapalan ITS, lalu memecahkan diri menjadi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oh, kayak gitu. Karena waktu itu ada miskom di angkatan saya. Ini mau masuk PPNS, enggak itu tuh teknik perkapalan ITS. Jadi pada pada bentrok kayak gitu tuh teman-teman saya. Bahkan sekarang asumsi Oke, atau apa ya, sudut pandang orang itu kalau PPNS nggak tahu, tapi perkapalan ITS itu justru sudah tahu gitu. Sampai sekarang pun seperti itu. justru justru udah tahu. Padahal itu kan satu komplek ya, maksudnya Iya, satu satu area gitu kan Mas satu Chandra. area. Oke, Mas Ridan, kalau boleh flashback ke tahun 2017 berarti, waktu Mas Ridan lulus SMA. Saat ya di masa-masa seperti teman-teman ini, mencari jati diri, apa yang harus aku lakukan nanti, habis ini aku lanjutin di mana ya. Nah, waktu itu tuh, boleh bagi cerita singkatnya dong Mas Ridan, mengapa akhirnya nih Mas Ridan memberikan putusan akhirnya tuh di PPNS dan di teknik bangunan kapal kayak gitu. Oh iya. Eh, ini cerita sedikit ya, cerita sedikit pengalaman pada tahun 2017 kemarin. Jadi saya sama teman-teman ini memikirkan kita akan lanjut kemana gitu, kita akan lanjut kemana dan khususnya itu sesuai basic kita. Nah kalau ada ini ya jurusan IPA sendiri itu kalau di angkatan saya kan ada yang di apa ya, yang dijuruskan ke biologi, kimia atau fisika, bahkan UN-nya kan pilih salah satu eh, studi gitu kan. Nah, mata pelajaran. Jadi dulunya bahkan saya itu UN-nya biologi gitu. Bukan bukan fisika, bukan kan kalau fisika, kimia itu kan lebih ke apa ya, ke teknik gitu kan ya. Tapi kalau saya lebih ke biologinya justru itu. Namun setelah UN itu langsung memikirkan bahwasanya kan ini ada banyak informasi ini ya, ada kating-kating yang sudah di PPNS sebelumnya memberikan informasi bahwasanya di PPNS itu seperti ini dan kita menimbang eh, yang saya pikirkan yang pertama itu gini, kalau kita kuliah kita harus nggak boleh membuang waktu. Nah itu yang pertama yang saya pikirkan, ini kalau pribadi saya loh ya, pribadi saya seperti itu. Kalau kita kuliah jangan sampai membuang waktu. Terus kalau kita sudah lulus studi, kita nggak boleh bingung. Maksudnya bingung itu dalam artian kita masih apa ya, gerambiang gitu loh. Gerambiang itu masih mengangan-angan kalau kita sudah lulus dari bangku kuliah, kita akan berkarir di mana, akan meneruskan langkah seperti apa gitu. Nah, lalu ada info yang namanya vokasi gitu. Nah, sekolah vokasi itu apa tuh? Sekolah vokasi itu ternyata Poltek, Politeknik seperti itu. Oh, berarti kalau kalau dulunya itu di lingkup SMA sederajat itu sama seperti SMK kan seperti itu. Oh, vokasi. Oke. Berarti kalau vokasi itu sistemnya kan ini apa? Target SKS. Jadi nggak Hmm. bisa apa ya? Dalam artian kalau kalau nggak lulus SKS ini nanti
ada pengulangan dan harus lulus di semester itu juga gitu. Jadi seperti apa ya? Ditata gitu, ditata agar kalau D3 ini 3 tahun, kalau D4 4 tahun, agar 3 tahun tepat kita lulus gitu. Kalau vokasi seperti itu. Kalau D4 tahun kita lulus seperti itu. Jadi SKS-nya itu sudah tata sedemikian rupa sehingga kita tepat lulus pada tahunnya gitu. Kalau 3 tahun ya 3 tahun, kalau 4 tahun ya 4 tahun. Oh, saya tertarik gitu. Oh, berarti kalau kita sudah ditata SKS-nya sedemikian hingga terus kita studi juga enak, kita lulus bahkan bisa tepat waktu. Lalu setelah lulus juga kita akan ditempatkan berkarir gitu. Karena kalau di kampus PPNS itu kan mungkin kalau di kampus lain juga ada mungkin namanya karir kucing gitu. Karir kucing itu menginkubasi para fresh graduate atau para lulusan itu untuk dia akan berkarir kemana gitu. Nah jadi ya kalau saya pada tahun 2017 kan masih belia lah, masih remaja gitu kan ya. Jadi agak oke, berarti aku tertarik gitu. Kalau ada tawaran seperti itu aku tertarik gitu. Akhirnya oke lah aku masuk ke sana. Ternyata memang benar gitu. Memang benar bahwasanya PPNS ini mengkoordinasi mahasiswanya ini agar yang pertama lulus tepat waktu, yang kedua agar bisa berkarir setelah lulus di bangku kuliah. Nah, pada waktu itu ada D3, ada D4. Nah, di PPNS kan ada 3 jurusan. Teknik bangunan kapal, teknik permesinan kapal, sama teknik kelistrikan kapal. Nah, ada 3 jurusan. Kalau di teknik bangunan kapal sendiri ada D3, ada D4-nya juga. Di TPK D4, di TKK kelistrikan kapal itu ada D4. Nah, lalu saya memikirkan saya milih D3 atau D4. Nah, pada waktu itu saya pribadi nih ya, pada waktu itu saya memikirkan, nek 4 tahun suwe gandang kerja aku gitu. Lek 3 tahun ndang lulus ndang kerja seperti itu. Jadi kalau 3 tahun sedikit atau sebentar 3 tahun kita langsung lulus gitu kan. Kalau D4 4 tahun kita masih ada setahun untuk kita belum dapat berkarir atau bagaimana. Nah, itu pada pikiran saya pertama itu gitu. Akhirnya saya masuklah di D3 Teknik Bangunan Kapal. Nah, kenapa saya masuk di D3 Teknik Bangunan Kapal padahal ada D3 lain? Karena yang menurut saya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, kalau Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berarti harus bisa membangun kapal. Nah, kalau kita masuk ke sana kita harus bisa membangun kapal gitu. Ini beda ya, ada Politeknik Pelayaran Surabaya itu ada, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu juga ada. Jadi Politeknik Pelayaran sama Politeknik Perkapalan itu beda. Kalau Politeknik Pelayaran itu kita yang diajarin atau kita studi tentang perlayaran kapal atau kemudi kapal. Itu yang Politeknik Pelayaran. Kalau Politeknik Perkapalan itu kita diajarkan atau kita studi tentang pembangunan kapal. Dari nol sampai kapal jadi launching di laut. Seperti itu. Itu kalau Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sehingga saya memilihkan, kalau aku masuk PPNS berarti aku harus bisa membangun kapal. Akhirnya saya masuk di D3 Teknik Bangunan Kapal. Seperti itu Mbak Dia. Oke, jadi menarik banget. Tadi ada yang menarik nih di awal banget Mas Idan bilangnya, aku kuliah gak oleh sia-sia. Aku kuliah kalau bisa dikatakan harus ada value-nya nih. Value dengan waktu yang cukup singkat, aku dapat banyak ilmu, dapat banyak pengalaman, dituntun dan tepat waktu. Jadi itu menurut saya amanat dari ceritanya Mas Ridan yang pertama itu begitu luar biasa buat teman-teman yang sekarang nih lagi mikir habis ini saya kemana ya Bu ya, habis ini apa yang harus saya lakukan ya Bu ya, karena ya memang tidak jauh-jauh dari usaha untuk
ya nantinya tuh menjamin hidupnya masing-masing, kan kita juga tidak mengelak bahwasanya pendidikan itu memang ya dipersiapkan untuk hidup yang lebih baik kayak gitu. Jadi keren banget Benar-benar. cerita dari Mas Ridan mengenai bagaimana beliau menemukan apa ya istilahnya tuh menemukan tujuannya selama saat pencarian dulu di MAN kayak gitu. Hmm. Nah, yang ingin ditanyakan nih Mas Ridan, tadi di ceritanya Mas Ridan juga Mas Ridan mengatakan, "Ah, kalau aku masuk PPNS, aku harus bisa bangun kapal kayak Hmm. gitu." Nah, Hmm. boleh boleh spill cerita juga. Dulu ekspektasi awal Mas Ridan masuk PPNS sama realita yang Mas Ridan jalani waktu di PPNS itu seperti apa? Ekspektasi dan realitanya. Ekspektasi dan realita. Ah, ini mungkin apa ya? Sedikit lah, sedikit ya, sedikit. Jadi ekspektasi saya pada waktu sebelum masuk di PPNS dan saya ingin masuk di PPNS sama realitanya yang apa ya? Berbanding terbalik mungkin ya. Itu saya dulu kalau kuliah PPNS, saya kepikiran ini, filmnya Bajak Laut itu. Film Bajak Laut itu dan One film Piece. bukan yang Bajak Laut yang tutup mata satu itu loh, apa lupa saya namanya. Pirates of Caribbean. Pirates. Ya Pirates. Nah, itu kan kapalnya kapal layar gede gitu kan. Besar gitu kan, kapal layar besar. Nah, itu wah, bisa bangun kapal seperti itu. Berarti aku apa ya istilahnya target terbesar gitu. Target terbesarku aku harus bisa bikin kapal seperti itu yang pertama. Terus ada yang ini Battle of War. Battle of War itu kapal perang yang tembak-tembakan di laut itu. Nah, oh kalau aku masuk PPNS pasti aku ketemu sama kapal itu gitu dulunya. Berarti kalau aku ketemu kapal itu berarti aku bisa membuat kapal itu gitu dulunya. Nah, pada waktu masuk di PPNS. Nah, dari situ kan kita diajarin apa ya, basic dulu. Basic tentang pembangunan kapal. Nah, tentang pembangunan kapal ini apa? Jadi dari awal pembangunan itu ada yang namanya gambar. Nah, jadi kalau anak teknik, khususnya kalau basisnya basis teknik, itu kan sebelum kita membuat benda atau kita membuat sesuatu, itu harus ada gambar atau harus ada draw plan-nya. Nah, eh, dari gambar itu, aku sudah bisa mengira-ngira gitu loh. Oh, berarti kalau ini gambar, berarti bakal aku bangun nanti. Itu. Nah, setelah itu gambar semester 1 2 3 Nah, itu 4 semester kita belajar gambar. Terus habis itu kan kita belajar pembangunan kapal. Ternyata gambar yang saya gambar itu tidak dibangunkan gitu loh. Maksudnya tidak direalisasikan gitu. Padahal saya itu menggambar dengan apa ya? Dengan keinginan oh gambarku iki kok nek jadi. Gambarku ini nanti kalau jadi pasti kapalnya bagus. Nah, tak hadiahkan sama teman-teman, tak hadiahkan buat orang tua gitu kan. Tak hadiahkan buat apa misal kesayangan atau gimana kan gitu. Nah, tapi ternyata tidak dibangun gitu loh, gambarnya itu tidak dibangun. Jadi kita membangun kapal itu membangun kapalnya kapal kapal fiber sama kapal kayu. Nah seperti itu. Jadi ada materinya sendiri. Namun itu tidak memutuskan semangat dari teman-teman yang studi di PPNS. Karena apa? Dengan kita belajar gambar itu tadi berarti kita akan tahu bagian-bagian mana yang akan dibangun di sistem perkapalan atau di teknik perkapalan. Itu materi itu cukup penting sekali. Bahkan kalau apa ya berbicara kalau anak kapal kan ada sebutannya anak kapal gitu kan. Anak kapal itu ada anak pelayaran, ada anak perkapalan. Nah itu kalau anak kapal kumpul jadi satu, itu berbicara tentang laut, berbicara tentang kapal, berbicara tentang maritim, itu udah apa ya luas banget. Karena kenapa? Ya itu tadi Indonesia kan pulau kemaritiman apa ya yang ada sesebutan atau ada perkataan itu bahwasanya nenek moyang kita adalah seorang pelaut gitu. Jadi memang samudra itu luas.
Nah, samudra luas itu kenapa? Kita harus menggali apa aja yang di dalam samudra itu. Dalam artian apa? Dunia ini luas, dunia ini luas. Kita harus menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam dunia ini untuk kita lebih baik ke depannya. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, jadi ekspektasinya dan realitanya ada sedikit miss kayak gitu ya tadi ya. Tapi itu lucu banget loh. Kayak apa ya? Masih lugu. Artinya kan waktu waktu kita remaja, Ya. kita imajinasi kita tuh polos, lugu. Oh Mm-mm, nanti mm, berarti berarti umpama kayak kuliah di akuntansi. Oh berarti nanti aku mm. kalau kuliah di akuntansi, aku keluar langsung jadi direktur bank kayak gitu. Oh Belum tahu ya. lah dia nanti caranya cari kerja kayak gimana. Itu kan sebenarnya juga ekspektasi lugu, tapi kadang itu yang terus membuat kita terus maju berjalan apapun nanti rintangannya. Pokok aku pengen jadi itu kayak gitu. Good, keren banget Mas Ridan ceritanya tadi bisa bisa untuk cerminan teman-teman yang lagi nonton live atau nanti bisa putar ulang di YouTube kayak gitu. Oke, next kita langsung deh Mas Ridan ke kehidupan kuliah di PPNS. Jadi tahun lalu teman saya yang di PPNS juga juga temannya Mas Martiin Hmm. mengatakan bahwasannya kalau anak-anakmu mau kuliah di PPNS mereka harus kuat mental sama fisik. Itu nggak boleh kalau nggak kuat mental sama fisik. Itu maksudnya gimana ya Mas Ridan? Boleh cerita nggak apa yang Mas Ridan rasakan selama di Kuat PPNS? mental dan kuat fisik. Kalau berbicara kuat mental sama kuat fisik ya, sebenarnya itu seiringan dengan yang sudah saya sebutkan tadi atau yang sudah saya sampaikan tadi. Karena kita sistem SKS-nya itu sudah tertata. Nah, bahkan kalau PPNS itu mengenal hari libur itu minimal Sabtu sama Minggu. Mungkin sama ya di kampus-kampus lain mungkin sama. Tapi kalau kampus lain nantinya libur, kita tetap masuk gitu loh. Kita tetap masuk. Karena apa? Karena apa? Sistem SKS yang sudah ditata itu harus selesai pada semester itu. Gitu. Jadi kan kita apa ya? Sedikit kayak kayak kejar target itu semester ini harus selesai 20 SKS, semester ini harus selesai 22 SKS, semester ini harus selesai 25 SKS. Jadi kalau waktu itu nanti terbuang dengan libur yang apa ya, kalau kita berbicara anak kapal itu kadang unfaedah gitu kan. Lebih baik kita kuliah, kita materi, kita cepet dapat materi, kita cepet lulus gitu. Jadi kalau dikatakan kuat fisik sama kuat mental, ya itu gitu loh. Jadi kalau mental sama fisik nggak ketata, kalau dibicarakan gini sih, PPNS itu minim hari libur, gitu. Minim hari libur. Jadi untuk teman-teman nantinya yang LDR mungkin, yang kangen-kangenan keluarga mungkin. Jadi lebih apa ya? Kalau memilih jalan tujuan itu di PPNS, mungkin bisa disampaikan oleh temennya yang LDR itu. Jadi kalau kangen nantinya 1 tahun sekali, enggak deh, 1 bulan sekali gitu, misal 1 bulan sekali pulang gitu. Soalnya ya gitu. Jadi yang dikatakan kuat fisik sama kuat mental itu karena sistem perkuliahannya itu kita terkejar target, kita ditata untuk disiplin. Nah, kita untuk disiplin karena apa ya, Vivat Polka. Jadi kalau di PPNS itu ada Vivat apa ya, jargon gitu ya. Vivat Polka itu sukses gitu. Jadi itu Vivat itu eh, apa? Sebagian dari doa bahwasanya kalau kita akan digempur seperti ini, kita akan sukses. Seperti itu yang dikatakan kuat fisik sama kuat mental, Mbak Dia. Oke, tapi itu benar banget loh Mas Ridan. Selama saya mengenal anak-anak PPNS ya sampai detik ini, mereka punya karakter yang berbeda dari teman-teman saya yang lain. Entah dari seperti kerja keras waktu mereka udah kerja dan lain sebagainya, responsibility dan everything yang mereka miliki itu mungkin sama ya, tapi levelnya itu emang emang di atasnya kayak gitu. Jadi saya salut banget sama PPNS. Saya suka sekali Mas PPNS itu. Nah, banyak dulunya nggak di PPNS tapi. Enggak, saya kan BK, Mas. Saya bimbingan konseling. Oh Kalau di, kalau dulu di UM, oh di di IKIP Malang. UM, ya ya di UM. Di IKIP Malang. Jadi sekarang saya guru BK kayak gitu. Hmm. Dulu pernah ada anak PPNS pertama kali kenalan sama saya ditanya, Mas, D3 ya berarti ya loh.
apa D3 kan kamu BK bangunan kapal. Saya ditanya, saya dikiranya anak PPNS juga, bukan anak kampus lain kayak gitu. Bangunan kapal ya ya ya. BK bangunan kapal. Oke deh, jadi itu teman-teman. Kalau teman-teman pengen banget masuk ya istilahnya ITS group lah ya, ITS, PPNS Mm-mm. sama PENS. Jadi Pens. memang harus siap fisik dan mental, tapi kalian bakal dapet something yang big nanti di akhir. Dia bisa bisa katakan seperti itu. Amin amin. Lanjut nih Mas, lanjut lanjut kita ada titipan pertanyaan. Ini sering banget ditanyain sama anak-anak ya. Bu, kalau kalau saya nanti lanjut di PPNS, apakah selalu kerjanya di kapal? Tadi Kak Ridan bilangnya Kak Ridan kerja di Dinas PUPR. Itu gimana tuh Kak Ridan? Ya, eh, kalau kita berbicara soal kemasan, kemasan itu misal ini ada kemasan susu kotak. Nah, susu kotak itu ada tulisan merek, gitu. Merek A. Gitu. Dan biasanya cara minumnya itu ditancapkan sedotannya lalu diminum. Tapi apakah semua orang itu harus gitu? Kan enggak. Nah, begitupun juga kuliah. Misal, kalau ini saya membicarakan contohnya PPNS saja. PPNS sudah tertera Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oh, berarti ini kampus maritim. Oh, ini berarti kampus kapal ya, Mas? Iya, memang kampus maritim, memang kampus kapal. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita itu akan berkarir di eh, dunia yang apa ya, lain dari dunia maritim atau dunia kapal. Namun mayoritas atau bahkan kalau dipersentasekan 80% 80% lulusan dari PPNS itu bekerjanya atau berkarirnya itu di bidang maritim. Tapi yang 20% itu tidak menutup kemungkinan untuk berkarir di luar bidang maritim gitu. Seperti halnya saya juga dulu saya juga kampus di maritim, tapi saya bekerjanya enggak di dunia maritim atau di bidang maritim seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya PPNS itu nantinya berkarirnya itu hanya di dunia maritim atau di perkapalan karena apa? Di sistem perkuliahan kita atau di sistem SKS kita itu tidak melulu basic soal kapal. Kita juga diajari soal manajemen. Kita juga diajari soal resiko, kita juga diajari soal akuntansi juga, kita juga diajari tentang kesehatan kerja. Jadi apa ya, lingkupnya itu nggak full ke kapal, tapi memang basisnya perkapalan. Tapi hal-hal yang nantinya mempersiapkan fresh graduate itu tadi untuk setelah lulus di bangku kuliah itu akan berkarir kemana. PPNS juga menyediakan atau berikan ilmu atau memberikan materi SKS yang apa ya, di luar bidang kapal tapi masih menyangkut perkapalan. Di luar bidang kapal masih menyangkut perkapalan dalam artian gini, akuntansi. Tapi akuntansi apa? Akuntansi perkapalan. Jadi kan secara basis itu materinya akuntansi, tapi kalau secara objeknya perkapalan. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwasanya lulusan dari PPNS itu harus bekerja di kapal, enggak. Tetapi bisa jadi atau bisa juga itu berkarir di luar bidang maritim. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, jadi seperti itu guys, yang sudah bertanya sama Budia lewat WA kayak gitu. Karena mungkin anaknya malu untuk drop pertanyaan di sini. Makasih banget Mas Ridan. Jadi nggak melulu guys, kita kuliah di satu prodi, kita bakal kerja sesuai dengan yang apa prodinya itu. Yang penting ilmunya masih linear dan bisa nyambung dan kita bisa memanfaatkan kayak gitu. Oke, Mas Ridan, next ada lanjutan pertanyaan. Ini yang paling sering ditanyakan juga kalau di apa ruangan saya itu mengenai magang atau anak Poltek bilangnya OJT gitu ya, sama anak SMK bilangnya OJT kayak gitu. Nah, kira-kira nih, kira-kira Bu, kalau OJT di PPNS itu kebanyakan di sektor apa ya, seperti di industri apa atau kebanyakan juga di kapal.
Hmm. Ya, jadi kalau magangnya anak Poltek itu benar yang dikatakan Budia itu namanya OJT on the job training. Jadi magangnya pada waktu angkatan saya itu 1 semester magang sama TA. Nah, kalau Poltek ini nggak ada yang namanya skripsi, tapi adanya tugas akhir atau TA. Nah, lalu juga kalau kita magang atau kita OJT, khususnya untuk Poltek, itu kalau di PPNS ya, itu tidak melulu soal perkapalan. Jadi banyak industri-industri yang maritim. Maksudnya maritim itu nggak melulu soal perkapalan. Maritim sama perkapalan itu beda konteks ya. Kalau perkapalan itu satu kesatuan dari maritim, jadi maritim itu menyangkup semua sektor-sektor yang ada di dunia maritim gitu. Misal kayak kelautan, lalu perminyakan seperti itu kan ada berminyak di tengah laut seperti itu. Nah, itu kalau maritim, kalau perkapalan itu hanya sebatas kapal. Namun kalau OJT kita nantinya kalau di PPNS itu OJT-nya nggak melulu soal kita nanti magang di perkapalan. Nah, kalau perkapalan ini namanya galangan ya. Kalau galangan itu tempat apa ya teman-teman? Tempat membangunnya kapal, membangun lalu memperbaiki itu namanya galangan, galangan kapal. Nah, tidak melulu kita di galangan saja, karena apa? Lingkup maritim itu luas. Gitu. Nah, dulu aku teknik bangunan kapal ya. Saya teknik bangunan kapal. Saya magangnya itu di inspeksi, inspeksi kapal. Jadi inspeksi itu eh, memeriksa atau mengecek sambungan-sambungan las pada kapal. Itu inspeksi. Nah, jadi nggak melulu di galangan aja gitu. Jadi ada yang di inspeksi, ada yang di industri apa mesin, mesin kapal, ada yang di industri apalagi ya. Eh, misal sub-subnya kapal itu, sub-subnya kapal seperti railing atau apa pagarnya kapal atau kemudinya kapal dan semuanya itu di industri masing-masing. Jadi nggak melulu atau terbataskan di industri perkapalan atau di galangan seperti itu. Namun mayoritas saya sampaikan juga mayoritas gitu ya. Karena kita linearnya kita perkapalan, jadi mayoritas itu banyak yang di galangan kapal. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, jadi seperti itu guys, OJT di PPNS tidak melulu kita di kapal, namun mungkin masih ada di sektor maritim seperti itu. Lanjut ya Mas, ada pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan lagi. Eh, ini saya terjemahkan aja, soalnya pertanyaannya banyak banget, pertanyaannya panjang banget gitu. Jadi intinya ini Ya. ada yang bertanya, kalau di PPNS itu kita ngembangin networkingnya itu di bidang apa ya Bu ya? Atau harus juga melulu di maritim sama perkapalan atau mungkin kita bisa jalin networking sama yang lain-lain terutama waktu OJT apakah itu juga bisa menjadi ajang kita untuk nanti bisa mendapatkan pekerjaan di tempat itu? Ya. Jadi kalau kita berbicara networking, eh, relasi. Jadi relasi itu bisa kita dapatkan yang pertama dari kita studi di kampus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa menjalin relasi itu di organisasi. Itu. Lalu yang ketiga, itu kita dapat menjalin relasi itu pada waktu OJT di industri. Nah, jadi cara untuk membangun relasi itu kalau menurut saya karena dulunya juga pada tahun 2019 dulunya tahun 2019 2020 itu apa ya teman-teman dari jurusan itu mengamanahi saya untuk menjadi seorang kahima seperti itu. Nah jadi apa ya kalau menurut saya untuk teman-teman yang akan menjadi mahasiswa baru gitu ya mahasiswa baru karena nantinya kalau teman-teman menjadi mahasiswa baru mulailah start untuk mencari relasi atau membangun networking.
Karena di semester 1 itu kesempatan teman-teman untuk menjalin networking. Nah, jadi mungkin dibedakan antara iseng-iseng sama eh, apa ya, sungguh-sungguh gitu. Jadi bedakan profesionalitas sama menjalin solidaritas itu bedakan. Kalau profesionalitas itu kita membangun networking memang benar-benar networking. Jadi membangun relasi. Kalau solidaritas kita membangun relasi atau perkenalan, kita membangun silaturahmi, itu solidaritas pada teman-teman, kepada kakak tingkat, kepada siapapun yang ada di lingkup kampus, sivitas akademika, itu kita bangun. Seperti itu bedakan. Dan itu startlah mulai dari mahasiswa baru. Nantinya teman-teman akan diarahkan untuk menjadi mahasiswa sebenarnya. Karena kalau menurut saya dulu itu saya memberikan pesan sama adik-adik saya dulu, adik tingkat saya dulu, itu mahasiswa itu ada 3 tingkatan. Jadi ada mahasiswa baru, ada mahasiswa sebenarnya. Nah, jadi 3 tingkatan ini kalau menurut saya harus teman-teman gapai semuanya sampai menjadi mahasiswa sebenarnya. Kalau menjadi mahasiswa sebenarnya, insya Allah itu nantinya teman-teman akan menemui hal baik itu. Jadi ada 3 tingkatan itu mahasiswa baru, teman-teman masih masa peralihan dari SMA, SMK, sederajat menuju ke perkuliahan, peralihan siswa menjadi mahasiswa, itu mahasiswa baru. Lalu ada mahasiswa, teman-teman diberikan materi-materi tentang kemahasiswaan. Lalu yang ketiga, nanti yang terakhir, teman-teman akan menjadi mahasiswa sebenarnya. Nah, jadi bangunlah relasi atau bangunlah networking sejak awal teman-teman menjadi mahasiswa baru. Itu yang pertanyaan pertama. Lalu yang kedua tadi, apakah bisa menjadi ajang networking di OJT? Tentu saja bisa. Karena tidak sedikit, ya tidak sedikit kan berarti banyak ya. Tidak sedikit teman-teman yang sekarang. Nah, jadi tidak sedikit teman-teman itu yang ya dulu. Jadi harus sejak pertama kita OJT, sejak pertama kita magang, karena sampai sekarang pun itu tidak sedikit teman-teman dari PPNS itu yang berkarir di tempatnya OJT. Nah, kalau bisa dikatakan ajang itu maksudnya gini, kita OJT, kita bersungguh-sungguh. Dalam artian bersungguh-sungguh itu jangan hanya iseng, oh nanti aku tak sungguh-sungguh biar nilaiku baik, itu jangan. Tapi bersungguh-sungguh dalam artian kita bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu di industri itu, di tempat lapangan. Karena ya itu tadi kan miniatur dunia kerja pada nantinya teman-teman lulus dari bangku kuliah dan berkarir di dunia kerja seperti itu. Jadi teman-teman bersungguh-sungguh di dalam proses OJT itu, dan nantinya pasti kalau nantinya HRD atau atasan itu melihat kinerja teman-teman untuk OJT itu bisa bagus, bisa tertarik HRD-nya, bisa tertarik atasannya, itu pasti nantinya teman-teman ditarik untuk berkarir di industri yang teman-teman tempati OJT. Seperti itu. Jadi jangan khawatir karena dunia kerja itu masih luas. Nah, jadi jangan khawatir untuk teman-teman nantinya. Oh, ya nanti kalau aku kuliah di sini nanti bekerja jadi apa? Nanti kalau kuliah di sini bekerja jadi apa gitu. Jadi ini masih waktu untuk menimbang, masih waktu untuk memikirkan. Itu pikirkan dengan matang dan bikinlah rencana jangka atau RCP. Jadi kalau saya kuliah di kedokteran misal, itu nantinya nanti kalau jadi dokter nanti aku akan mengabdi di sini, aku akan berkarir di sini, seperti itu. Misal di perkapalan, masuk di perkapalan, oh kalau di perkapalan nantinya aku akan
begini, aku akan mengambil langkah ini, jadi seperti itu. Agar nggak apa ya, nggak kalau biasanya mahasiswa baru itu gini mengalami aku salah jurusan, aku salah kampus gitu biasanya mahasiswa baru. Nah, jadi agar tidak memiliki pemikiran seperti itu, agar tidak muncul asumsi seperti itu, maka teman-teman sekarang saat ini pun itu membuat sebuah rencana jangka panjang dan benar-benar menimbang mantep hatinya itu di mana. Seperti itu. Seperti itu Mbak Dia. Oke, oke Mas Ridan. Itu keren banget semua yang dikatakan Mas Ridan tadi, terutama nih saya menangkap yang paling utama adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dengan apapun yang kita lakukan, lebih ke value-nya gitu ya Mas Ridan ya, bukan karena nanti iming-iming nanti dapat kerja di sini atau dapat gaji nggak waktu OJT atau mungkin kuliah dapat nilai yang bagus, tapi lebih ke value yang kita dapatkan kayak gitu. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya adalah eh, apa aja sih kayak peningkatan value diri Mas Ridan yang yang itu berkembang banget saat Mas Ridan itu kuliah di PPNS, entah dari self improvement atau yang lain sebagainya. Kalau menurut saya sendiri ya, ini saya sendiri yang saya rasakan, yang saya alami. Dulu pada waktu di Aliyah atau di Man pada waktu dulu itu apa ya? Saya lebih suka ke penelitian. Nah, jadi pada waktu dulu itu saya ikut kalau di SMA kan apa? Ekstrakurikuler, KIR gitu. Karya ilmiah remaja. Itu. Nah, jadi saya suka penelitian, saya suka presentasi gitu, suka apa ya? Menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, dari MAN itu lalu saya masuk di PPNS, saya mengetahui di situ ada sebuah wadah. Sebuah wadah yang namanya himpunan atau yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang namanya UKM dan lain-lain. Dan di situ sebuah organisasi gitu kan. Nah, dari diri saya sendiri itu dari semester 1 yang saya tanamkan itu saya harus membangun networking, saya harus belajar dari soft skill karena hard skill saya sudah diajarkan di PPNS. Soft skill harus kita dapatkan untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau hard skill ini kita dapatnya dari materi-materi dosen, kita harus mencari sendiri. Kita harus melatih sendiri. Nah, lalu saya ikut yang namanya organisasi, himpunan mahasiswa civil building engineering. Nah, di situ saya belajar banyak banget dan potensi saya berkembang di situ. Potensi saya berkembang di situ, potensi apa? Potensi tentang saya itu suka itu tadi penelitian, suka presentasi, suka menyampaikan pendapat seperti itu. Dan di situ justru saya lebih berkembang. Dalam artian kalau siswa sama mahasiswa kan tarafnya sudah beda. Nah, jadi lebih lebih berkembang. Yang saya rasakan seperti itu. Itu yang pertama jadi yang berkembang itu. Lalu yang kedua, hal yang belum tahu menjadi tahu. Karena apa? Dulunya saya dari MAN dan MAN itu tidak mengenal yang namanya misal ya ini misal murbaut. Nah, itu kan ini misal ya. Tapi kalau kalau dulu pada waktu MAN itu saya juga tahu murbaut. Nah, maksudnya MAN itu kan atau SMA itu kan tidak mengajarkan tentang murbaut. Beda sama SMK. Nah, jadi sedikit apa ya? Sedikit dapat ilmu baru sih sebenarnya. Saya masuk di PPNS, saya masuk di kampus teknik gitu kan. Mengenal istilah-istilah baru yang istilah-istilah teknik gitu. Seperti tang gitu kan. Baut, mur gitu. Terus hammer gitu kan. Terus apa namanya? Ragum gitu, ragum penjepit itu, kikir gitu. Dan istilah-istilah teknik yang lain. Nah, itu menurut saya cukup menarik sih karena
yang sebelumnya kita belum tahu, kita sudah menjadi tahu. Karena dengan ilmu baru itu, kita sekarang apa ya, kalau diajak ngobrol sama tetangga yang basic basic teknik, maksudnya basic teknik itu seperti palu, paku, mur, baut, tang, itu kan basic teknik, alat-alat teknik yang basic gitu kan. Tahu gitu loh, misal Mas ngambil tang gitu, Mas pinjem tangnya gitu. Jadi nggak salah kita ambil palu gitu loh, maksud saya itu. Jadi kan seperti itu, minimal seperti itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa ya, lebih ke ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi kapal itu kan bisa mengambang itu bagaimana caranya? Padahal kapal itu dari baja, kapal itu dari baja yang berat sekali, bahkan tontonan. Nah itu kok bisa mengambang di atas laut, itu bagaimana caranya? Nah itu kan sehingga kita kalau kalau apa ya, eh, memikirkan ulang, itu kita dapat materi yang sebelumnya kita belum tahu menjadi tahu gitu. Oh ternyata kapal itu seperti ini, cara mainnya. Oh kapal bisa mengambang, ternyata itu seperti ini. Nah jadi minimal apa ya, kalau kita itu kumpul sama teman-teman, ditanyai gimana tuh kok kapal itu bisa mengambang, itu gimana, itu bisa jawab minimal itu. Jadi kalau ditanyain, misal kalau kita nantinya apa silaturahmi lebaran itu loh, lebaran hari raya gitu kan, ke saudara-saudara kuliah di mana, di perkapalan. Oh nah kapal itu bisa ngambang gimana, itu bisa jawab gitu, minimal itu loh. Jadi kapal kalau bisa ngambang itu gimana ya, mungkin takdir mungkin, nah itu malah malah jadi guyon nantinya kan gitu. Nah jadi itu yang ketiga Mbak Dia, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk semua jurusan. Jadi kan memang fokusnya di jurusan masing-masing. Kalau kuliah di perkapalan ya harus tahu kapal, kalau kuliah di pesawat harus tahu pesawat, kalau kuliah di kereta api harus tahu kereta api gitu. Justru bahkan kalau saya kuliah kapal lalu ditanyai kereta api, belum tentu saya juga tahu gitu, soalnya kan nggak mendapatkan ilmu di situ. Jadi memang semua itu linier sama jurusan yang diambil dan studi yang dilakukan, seperti itu Mbak Dia. Oke, Mas Ridan. Jadi peningkatan value yang didapatkan Mas Ridan waktu di PPNS meliputi pengembangan potensi diri yang Mas Ridan dapatkan waktu di Hima, lalu ada pengetahuan basic-basic, lalu ada pengetahuan-pengetahuan yang dulunya nggak tahu menjadi tahu. Jadi minimal kalau kadang cowok-cowok ngobrol random kayak gitu ya, waktu nongkrong kan Nah kadang ya, imajinasinya tuh kan ter apa ya, ter apa istilahnya, terbuka lebar. Kenapa sih ini bisa kayak gini? Jadi itu minimal kita bisa jawab. minimal bisa jawab. Oke deh. Ini ada pertanyaan lagi Mas Ridan. Tadi Kak Ridan menjadi amanahi menjadi ketua himpunan mahasiswa. Nah, itu bagaimana dulu pengaturan waktu kuliah karena mungkin jadwalnya padat kayak gitu. Gimana Mas Ridan? Oh ya, jadi kalau di PPNS, organisasi yang terletak di PPNS atau yang berdikari di PPNS itu mayoritas atau sebagian besar itu mengadakan eventnya antara malam hari sama hari libur. Nah, hari liburnya itu Sabtu Minggu. Nah, karena dengan kondisi yang seperti itu, sehingga saya berani mengambil langkah itu gitu. Berarti kalau Senin sampai Jumat kita kuliah fokus, kita studi, berarti Sabtu Minggu itu kita fokus ke organisasi. Nah, namun teman-teman yang belajar bersama di sebuah wadah yang namanya organisasi itu memang teman-teman yang ikhlas, dalam artian yang benar-benar ikhlas untuk belajar. Karena apa? Kalau kita berpikiran kadang mahasiswa itu gini, Sabtu Minggu daripada kita organisasi mending kita lah pulang. Nah gitu. Biasanya seperti itu. Nah namun kalau teman-teman yang sama-sama belajar di organisasi itu dia itu lebih ke ikhlas. Oh ikhlas merelakan waktunya untuk belajar.
ikhlas merelakan waktunya untuk berorganisasi belajar bareng seperti itu. Namun tidak selalu Sabtu Minggu itu harus ada event, harus ada acara gitu. Jadi minimal 1 bulan itu 4 kali event, berarti Sabtu Minggu 2 kali itu sudah maksimal gitu. Dan nantinya untuk rapat, untuk koordinasi itu bisa malam harinya seperti itu. Setelah kita pulang kampus, karena kita pulang kampus itu kalau jamnya itu jam 8 sampai jam 4. Kadang nantinya molor-molor nggak sampai jam 5. Nah, seperti itu. Jadi kita memang benar-benar ditata gitu loh. Jadi lebih ke lebih seperti bekerja sebenarnya. Kalau vokasi itu lebih seperti bekerja. Kita masuk jam 8, kita pulang jam 5. Gitu, lebih ke bekerja. Karena apa? Seperti yang disampaikan Bapak Dirjen Vokasi, Kemdikbud, itu kan bahwasanya vokasi itu dibangun untuk menyiapkan anak-anak muda yang siap kerja. Gitu kan. Nah, karena kalau kita siap kerja, kita harus menyiapkan apa aja kondisi yang di dalam pekerjaan. Nah, contohnya seperti jam jam masuk itu tadi jam 8 sampai jam 5. Nah, jam 5 ke atas kita sudah free. Nah, itu biasanya teman-teman, kalau saya juga itu menyempatkan waktu biasanya habis maghrib gitu ya, habis isya jam 7. Jam 7 kita rapat sampai jam 10. Jam 10 nanti kita pulang, kita istirahat. Nah, nantinya kita kuliah lagi jam 8 besoknya. Nah, namun biasanya juga karena tadi dikatakan kuat mental dan kuat fisik. Nah, jadi setelah kita pulang dari rapat, kita masih mengerjakan tugas. Sampai kadang jam 12, kadang jam 1 gitu. Kadang bahkan jam 2 gitu. Bahkan sampai nggak tidur, sampai ketemu kita kuliah lagi. Itu jadi Pernah itu, Mas? pernah saya pernah. Jadi dulu waktu masih padat sekali. Jadi jam organisasi, jam kuliah, jam tugas itu padat sekali. Bahkan eh, 1 bulan ya, 1 bulan nggak pulang, 1 bulan bahkan 1 bulan lebih kayaknya nggak pulang gitu. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan karena apa? Karena kita niatnya di sana belajar. Kalau kita niatnya sudah belajar, kita harus pulang membawa hasil gitu loh maksudnya. Kalau kita eh, apa ya berangkat ke Surabaya, kan kalau PPNS Surabaya, kita berangkat ke Surabaya, kita pulang nggak bawa hasil ya, seperti halnya kita main gitu. Kita main aja ke Surabaya, kita nggak bawa hasil. Bahkan kalau silaturahmi aja membawa oleh-oleh, kenapa kita kalau kuliah nggak membawa oleh-oleh gitu. Itu kalau menurut saya dulu. Jadi untuk meminimalisir kelelahan itu yang saya katakan tadi, RJP atau rencana jangka panjang. Nah, jadi kalau teman-teman nantinya studi di PPNS, lalu teman-teman juga belajar di organisasi, tanggalan itu kan ada kalender itu ya. Kalender itu minimal teman-teman memberikan waktu di tanggal-tanggal tersebut. Jadi memberikan rencana tanggal yang namanya rencana jangka panjang. Itu diberikan misal tanggal 1 itu ada event ini. Oh, tanggal 2 ada event ini. Oh, nantinya kalau sudah sepi kita mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Jadi dengan memanajemen diri, memanajemen waktu itu cukup penting sekali. Namun nantinya teman-teman kalaupun berminat atau masuk nantinya di PPNS, itu jangan khawatir karena nantinya di mahasiswa baru ada pelatihan yang namanya LKMM Pratekde atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah, itu diajari untuk memanajemen waktu, memanajemen diri, itu diberikan informasi di situ. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak perlu takut gimana susah manajemen waktu karena
selain PPNS juga sudah mewadahi pengaturan waktu terhadap setiap kegiatan mahasiswa, juga ada pelatihan mengenai keterampilan manajemen seperti itu. Nah, ngomongin fasilitas program, kok fasilitas, kayak program tambahan atau intinya bagaimana PPNS itu ngeramut mahasiswanya nih Mas Ridan. Nah, kira-kira selain program manajemen mahasiswa tadi, ada nggak program-program lain dari PPNS yang ini benar-benar merawat mahasiswa, menyiapkan mahasiswa biar punya keterampilan ini di luar perkuliahan? Oh ya, di luar kuliah. Jadi kalau di kampus sendiri itu, kalau nanti mahasiswa baru ya, berarti yang saya sampaikan LKMM atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Itu ada pra-TD, ada TD, ada TM. Jadi pra-TD itu pra tingkat dasar, kalau TD nanti tingkat dasar, kalau TM nanti tingkat menengah. Nah, jadi apa? Kalau sama satu tingkat akhir. Nah, jadi teman-teman itu nanti diberikan materi atau diberikan apa ya, ilmu tentang memanajemen diri, memanajemen waktu, memanajemen apa ya, organisasi seperti itu. Jadi teman-teman harus apa ya, di situ benar-benar yang saya sampaikan tadi, kuat mental dan kuat fisik. Karena kalau semuanya itu tidak dilandasi dengan hal itu ya kasihan teman-teman gitu. Tapi ini bukan menjadi scare ya, bukan menakut-nakuti teman-teman, enggak gitu. Selama teman-teman itu yakin kalau saya nantinya kuliah di PPNS, oh saya akan lulus menjadi ini, saya akan berkarir di sini, dan hal-hal yang saya dapatkan itu akan ini. Nah itu kalau teman-teman sudah mantap, sudah yakin, itu ya akan kuat mental, akan kuat fisik gitu. Karena itu sudah seiringan gitu. Nah, itu tadi LKMM, ada LKMM. Lalu ada kuliah tamu. Jadi kuliah tamu itu memberikan apa ya, jam kuliah, tapi pematerinya atau yang memberikan ilmu itu dari pihak-pihak industri misal. Nah, kalau di perkapalan itu kan, kalau di Surabaya ada PT PAL. Nah, di PT PAL itu biasanya datang di kampus memberikan ilmu apa saja yang ada, kondisi pada saat ini, perkapalan pada saat ini bagaimana kondisinya, apa aja yang ada di dalamnya, bagaimana cara solusinya itu. Jadi ada kuliah tamu yang dalam artian ilmu itu kita dapatkan dari luar, bukan dari kampus. Nah, jadi kalau dari kampus kan dari dosen. Nah, kalau dari luar itu pihak industri itu datang ke kampus untuk memberikan ilmu, itu namanya kuliah tamu. Lalu ada kunjungan industri. Nah, kalau kunjungan industri itu kita minimal 1 semester sekali. Kita itu kunjungan industri. Kita berkunjung di industri, kita mengetahui industri-industri kapal, kita mengetahui industri-industri maritim. Oh, seperti ini industrinya. Jadi kunjungan industri itu cukup penting sekali untuk teman-teman nantinya menjadi seorang lulusan atau seorang fresh graduate itu, untuk lebih menyiapkan di bangku kuliah. Di bangku kuliah lebih menyiapkan untuk lulus nanti akan melanjutkan jalan seperti apa atau mengambil langkah seperti apa. Itu ada kunjungan industri. Lalu ada TOEIC. Nah, pelatihan TOEIC itu pelatihan, kalau TOEIC sama TOEFL itu beda ya. Kalau TOEIC itu lebih ke bahasa Inggrisnya teknik. Nah, kalau TOEFL itu kan bahasa Inggris basic. Nah, jadi TOEIC itu ada pelatihannya juga, ada tesnya juga. Jadi nantinya teman-teman juga dilatih untuk belajar bahasa Inggris TOEIC seperti itu, dan ada sertifikasinya. Lalu yang kelima itu ada sertifikasi BNSP atau LSP. Nah, sertifikasi BNSP itu sesuai dengan jurusan teman-teman masing-masing. Jadi kalau jurusan kelistrikan nanti ada sendiri, permesinan ada sendiri, bangunan kapal ada sendiri gitu. Nah, jadi setiap lulusan itu mendapatkan sertifikasi BNSP, LSP itu tadi. Nah, lalu apalagi ya untuk untuk mengembangkan mutu kualitas itu, yaitu pelatihan-pelatihan itu tadi, kunjungan industri, lalu ada sertifikasi,
lalu organisasi itu juga bisa memberikan sebuah apa ya tempat untuk meningkatkan mutu kualitas sebenarnya. Jadi di organisasi itu juga kita belajar lebih banyak sekali soft skill yang belum kita dapatkan. Lalu juga UKM. Nah, UKM itu kalau teman-teman itu ekstrakurikuler kalau di SMA. Nah, kalau di UKM itu teman-teman bisa mengolah minat sama bakatnya teman-teman itu masuk di UKM. UKM musik, UKM seni atau UKM futsal, UKM sepak bola dan sebagainya. Itu lalu fasilitas ini praktikum. Nah, fasilitas praktikum itu memang sangatlah apa ya? Kalau kita kan berbicaranya safety first gitu kan, kalau anak teknik itu. Jadi kalau fasilitas praktikum itu apa ya? Utamakan keselamatan, utamakan keselamatan. Jadi sudah bermutu fasilitas praktikumnya dengan mutu keselamatan yang standar seperti itu. Itu sih Mbak Dia. Oke, jadi itu guys, bagaimana program-program yang menarik di PPNS. Jadi teman-teman nanti selama berminat di PPNS sudah difasilitasi dengan begitu luar biasanya oleh kampus dari segi skill bahasa Inggris, lalu manajemen diri, lalu ada bagaimana kunjungan industri dan lain sebagainya. Lalu juga ada HIMA dan juga UKM. Semama teman-teman ingin mengembangkan bakat minat di UKM bisa banget dan terbuka luas. Jadi itu tadi penjelasan dari Mas Idan sangat lengkap, jelas, dan saya berterima kasih sekali karena memberikan informasi buat adik-adik yang masih SMA seperti itu. Nah, ini kita ke penghujung sesi nih Mas Idan. Nah, saya ingin Mas Idan kasih pesan-pesan buat dikit aja nggak apa-apa. Closing statement buat teman-teman yang istilahnya nih masih bingung nanti mau kuliah di mana dan juga pesan-pesan buat teman-teman yang emang bener-bener pengen lanjut di PPNS seperti itu. Monggo. Oh ya, terima kasih. Jadi sedikit pesan untuk teman-teman yang nantinya sekarang masih memikirkan langkah apa yang akan saya jalani atau tujuan apa yang akan saya capai. Itu yang pertama. Yang pertama itu sekarang teman-teman mempertimbangkan dengan matang. Karena apa? Karena di sini itu banyak sekali. Sekarang pada saat ini banyak sekali jalur-jalur yang sudah dibuka. Dan tujuan-tujuan kampus, jurusan, atau prodi yang sudah dibuka. Nah, itu yang pertama mempertimbangkan dengan matang. Lalu yang kedua, membuat rencana jangka panjang. Kalau sudah mempertimbangkan, oh saya akan mengambil jurusan ini, nanti rencananya gimana ya kalau saya mengambil jurusan ini, gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jangan khawatir dan tetap yakin. Jangan khawatir dan tetap yakin dalam artian selagi teman-teman itu tadi sudah yakin, oke, aku akan lanjut di kampus A. Jadi jangan khawatir kalau nantinya kampus A itu nggak akan memberikan hal yang terbaik untuk teman-teman. Nggak usah khawatir. Itu pasti kampus yang teman-teman tuju itu pasti memberikan hal yang terbaik. Tuh. Lalu yang pertama tadi mempertimbangkan. Sebelumnya ada lagi. Itu yang pertama adalah restu orang tua. Jadi teman-teman itu meminta doa restu sama orang tua. Jadi ayah, ibu, minimal kalau kita berbicara pakai bahasa Indonesia ya gitu. Ayah, ibu, saya pengen kuliah gitu kan. Minta doa restunya. Nantinya kuliahnya itu akan di kampus ini, akan di jurusan ini seperti itu. Itu yang pertama doa restu orang tua itu tadi. Lalu mempertimbangkan rencana jangka panjang, lalu jangan khawatir dan tetap yakin. Nah, untuk teman-teman yang nantinya ada tujuan ke PPNS,
sedikit banyak sudah saya sampaikan tadi bahwasanya di lingkup PPNS itu seperti itu, dan alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan Mbak Dia bahwasanya dari kakak kelas teman-teman sudah banyak yang di PPNS juga sudah mengemban ilmu di situ gitu kan. Nah itu jangan khawatir juga bahwasanya kalau PPNS itu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti kita belajarnya tidak melulu soal kapal. Itu tadi, dan sedikit banyak yang sudah saya sampaikan. Kalaupun nantinya ada tujuan di PPNS dan nantinya kuliah di PPNS, jaga diri baik-baik, lalu apa ya, tetaplah bersungguh-sungguh karena yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Semoga teman-teman tetap tekad, kuat mental dan kuat fisik. Nah, seperti itu. Lalu tetaplah bersungguh-sungguh agar teman-teman nantinya menjadi fresh graduate bisa lancar untuk berkarirnya seperti itu. Dan khusus untuk semuanya teman-teman semuanya, bahwasanya bila mana peradaban ini terus bergerak, maka pastikan kita ada di dalamnya. Bukan karena kontribusi kita itu yang tinggi, tetapi kesempatan yang tidak akan terulang kedua kalinya. Seperti itu. Jadi tetap semangat, dan masa sekarang ini masih masa pandemi juga, jangan kendor, tetap memakai masker, tetap jaga kesehatan, dan patuhi aturan pemerintah seperti itu. Jadi tetap semangat. Jadi kalau berbicara ada kata perkataan itu gini, tetap berproses tapi jangan stres, gitu. Tetap berproses tapi jangan stres. Still process, never stress. Seperti itu. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Mas Ridan closing statement-nya yang begitu luar biasa. Still process, never stress. Jadi itu teman-teman yang harus kita ingat-ingat baik-baik di masa-masa pandemi sekarang. Tapi besok teman-teman sudah mulai masuk ke Mas Ridan, semuanya sudah mulai masuk sekolah seperti biasa, full. Jadi kita berusaha untuk kembali normal kayak gitu. Jadi karena waktunya sudah istilahnya sudah dicukupkan seperti itu Mas Ridan. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatan yang luar biasa bisa dipertemukan sama Mas Ridan. Terima kasih buat Dek Dini yang lagi nonton, makasih banget sudah menjembatani aku buat tanya-tanya ke Mas Ridan, buat teman-teman yang ada di sekolah seperti itu. Kesempatan yang benar-benar luar biasa Mas Ridan. Saya itu sampai mikir loh, siapa ya PPNS yang bisa, soalnya teman-teman saya udah pada kerja, jadi kerja dalam artian mereka benar-benar nggak bisa diganggu dan nggak main Instagram kayak gitu. Jadi kebetulan banget ketemu Mas Ridan yang, aduh kalau saya waktu pertama kali lihat Instagramnya Mas Ridan tuh saya sampai minder loh. Saya sampai bilang ke Dedini, ya Allah aku minder banget loh. Kata ini wawancara kok aku nanti iso ndak yo gitu kan. Jadi tapi ternyata Mas Ridan welcome banget guys sama kita terhadap semua pertanyaan kalian. Semoga bermanfaat. Mas Ridan, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga Mas Ridan sukses selalu. Studinya lancar, semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mas Ridan, boleh kita pose jempol nggak? Mau saya screenshot. Oh ya, oke. Gini kah? Gini ya. Gini. Oke. Oke, Mas Ridan, saya screenshot ya. 1, 2. Oke, terima kasih Mas Ridan. Sama-sama. Nanti saya izin buat save ini di YouTube ya. Nanti semua teman-teman pengen tahu, jadi mereka bisa putar ulang seperti itu. Ya nggak apa-apa Mbak Dia. Oke, makasih Mas Ridan. Semoga tahun barunya begitu membawa kebahagiaan seperti itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke Mas Ridan. Saya akhiri live kali ini. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.